Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu khususan ahli hadzal kitab asy-Zakiyyu bin Abdul Latif bin Abdul Qawi al-Mundhiri wa ila man assasa Masjid al-Hidayah Syuhrillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26. At-targhibu fi salatil jama'ati wat tarhibu fi min tarkiha. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu, keutamaan atau keistimewaan fi salatil jama'ati, dalam salat berjamaah, wat tarhibu, dan ancaman, min tarkiha, dari orang yang meninggalkan, tidak mau berjamaah. Membahas tentang salat berjamaah. Salat berjamaah itu salat yang minimal dilakukan 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Yang menjadi imam, kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau imamnya perempuan, yang menjadi makmum cuma hanya perempuan saja. Nah, kalau imamnya perempuan kok makmumnya laki-laki, repot, malah gak jadi sholat. Nah, sholat jamaah ini hukumnya, kalau sholat Jumat hukumnya wajib, gak bisa sholat Jumat kok sendirian. Tapi selain di sholat Jumat, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hatta sehingga sholat Id, pernah sholat Id sendirian gak? Gak pernah. Sekali-kali nyobain gitu. Kalau saya udah pernah, pengen nyobain, pengen mempraktekkan hukum syariat bahwa sholat Id itu boleh dilakukan sendirian. Saya pernah sekali sholat Idul Fitri sendirian di rumah. Istri saya, mertua, orang tua pada berangkat ke masjid. Mas gak berangkat? Enggak, saya mau sholat Id sendirian. Belum pernah dong? Bahkan malah menganggapnya sholat Id itu wajib berjamaah. Lah iya, sholat Id baik fitri maupun adha itu dilaksanakan dengan sendirian pun boleh, cuma gak umum ya. Umumnya ya rame-rame bareng-bareng. Wong kadang subuhnya gak sholat, ya Idul Fitrinya sholat gak ya? Ya alhamdulillah masih sholat, ya kan? Dan kalau pakai ilmu timbangan, timbang. Dan daripada sama sekali nggak sholat, ya alhamdulillah masih sholat. Walaupun setahun ketemunya 2 kali, nungguin si Dul datang, Dul Fitri sama Dul. Nah, sholat berjamaah itu dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Sholat Jumat udah pernah nyobain belum?
Udah? Udah. Di sini apa di kampung? Yes, pokoknya udah pernah lah ya. Nah, alhamdulillah. Suatu saat khawatirnya nanti kok malaikat iseng nanya, udah pernah sholat Jumat belum? Udah. Kapan? Kali. Boleh perempuan sholat Jumat? Boleh. Cuman memang tidak diwajibkan. Tapi kalau seandainya kok pengen nyobain, nah besok kan Jumat besok tanggal merah ya. Nah, bapak-bapaknya di rumah kebetulan gak ngantor, Pak saya mau ikut sholat Jumat, ayo boleh. Tapi kalau di sini tempatnya agak kecil ya repot ya. Di Slamik yang tempatnya luas. Boleh. Bahkan kalau di daerah itu ada daerah-daerah tertentu yang memang masjidnya itu didesain khusus menyediakan ruang untuk perempuan yang untuk mau sholat Jumat. Ya misalnya kayak begini itu dibikin ruangan khusus gitu. Memang untuk perempuan yang mau sholat Jumat. Boleh. Kalau sholat tasbih, alhamdulillah. Karena sholat tasbih ini udah mulai banyak dilupakan oleh umat Islam. Selain memang sholatnya lama ya. Kalau malam masih mending. Kalau malam kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau nggak konsentrasi, benar-benar konsentrasi, lupa. Karena nggak pakai tahiyat awal. Asal habis sujud, duduk, istirahat, langsung berdiri lagi terus sampai 4 rakaat. Dan saya ada majelis taklim itu di Jalan Mahoni. Itu sebulan sekali, ya ibu-ibu ini ngadain sholat tasbih, yaitu 4 rakaat dengan 1 kali salam. Nah, banyak jangan sampai ada sholat yang disyariatkan lama-lama hilang karena kita umat Islam udah mulai meninggalkannya. Nah, kalau jamaah kok sampai hilang, oh bahaya. Masjid dibangun bagus-bagus, masuk jamaahnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat populer. Salatul jama'ati, salat berjamaah, afdalu min salatil fardhi, lebih utama dari salat sendirian, bisa wa isyrina darajatan, dengan 27 kali lipat. Kita sholat 27, kita ulang 27. Ya gak mungkin ayo. Itu ternyata sholat berjamaah lebih afdol. Kenapa sholat jamaah itu lebih afdol? Begini loh. Ibarat kita mau ke Surabaya, kalau berjamaah itu ibarat kita naik kereta atau naik bis, tinggal duduk, ngantuk, mau tidur, pules, ntar asal udah nyampe Surabaya dibangunin sama keneknya. Bu, udah nyampe Surabaya, bangun, nyampe. Tapi kalau berangkat sendirian, itu ya harus tahu jalan, harus bisa nyetir. Kalau ngantuk, ya bisa nabrak. Wong jalan sendiri. Kalau kita sholat jamaah, mau khusyuk, enggak khusyuk, mau ngantuk, mau ngelamun, pokoknya asal ruko ikut ruko, iktidal ikut iktidal, sujud ikut sujud, salam ikut salam. Insya Allah kalau imamnya nyampe, makmumnya yo nyampe. Loh, saya pribadi itu kalau jadi makmum itu pasrah sama imam. Sekitar 2 minggu yang lalu, jamaah asar, saya makmum. Begitu assalamualaikum, makmum sebelah saya, Ustaz, tadi sholat kita itu 4 rakaat atau 5 rakaat? Ya. Saya bilang, pokoknya saya ikut imam ruko ikut ruko, imam sujud ikut sujud. Nah terus sebelahnya lagi, kayaknya 5 Pak Ustaz. Apa iya? Kayaknya deh. Begitu imamnya ditanya, Ustaz, namanya Pak Ustaz Royani, tadi kita sholat 4 rakaat atau 5 rakaat?
4, 5. Lah saya ditanya, wes pokoknya saya pasrah sama imam. Wong bagi makmum jadi penumpang itu umpama mau jalan ke Bogor asal kita tidur aja naik dari Priuk itu nyampe ya. Sama orang berjamaah itu untungnya begitu. Kita baca Fatihah ada yang salah, kita baca doa-doa lain ada yang salah, wis pokoknya pasrah sama imam. Makanya imam ini tanggungannya berat. Kalau makmumnya pinter semua alhamdulillah. Lah kalau makmumnya bacaannya wah wis. Makanya di Saudi itu konon katanya Masjidil Haram itu imamnya gajinya lebih besar daripada presiden Indonesia. Sampai sekian ratus juta katanya. Nanggung jamaah ratusan ribu bahkan jutaan orang kok ya. Itu logikanya orang berjamaah. Jadi walaupun kita sholat kita ini masih banyak yang salah, banyak yang kurang, wes pokoknya asal manut sama imam beres, aman. Lah kalau makmum salah, imam salah kok kita tahu ya wajib ngingetin. Umpama mau ke Priuk kok arahnya ke sono, sono Priuk bukan sono. Lah kalau salah, kalau kita tahu ya wajib ngingetin. Lah kalau nggak tahu, kayak tadi 4 kok 5, saya karena nggak tahu ya wes pasrah aja, semeneng aja udah pasrah. Ya, kalau nyemplung ya bareng-bareng gitu ya. Nah begini, ketika kita sholat berjamaah yang berpotensi sholat itu batal, kalau salah maka makmum wajib ngingetin. Itu pun kalau makmumnya ngeh. Kalau makmumnya nggak ngeh, makmumnya nggak sadar salah apa enggak ya wis. Umpama harusnya dia sujud yang kedua, malah nggak sujud, langsung berdiri, berarti kan sujud kurang 1, itu potensinya batal. Kalau laki-laki dengan subhanallah, perempuan dengan tepuk tangan, tapi tepuk tangannya bukan begini caranya. Ini ntar lama-lama kayak ngepek burung. Tepuk tangannya dengan ini sama ini loh. Kan umpama takiyat ya, umpama berdiri ya, bukan kok begini. Terus begini malam-malam malam ini. Tepuk pramuka. Tepuk tangannya dengan menepukkan telapak tangan dengan ini. Ini apa namanya? Punggung tangan. Tangan punya punggung ya. Tapi kalau yang salah misalnya imamnya baca qul ya ayyuhal kafirun enggak kelar-kelar. Wala ana wala antum enggak selesai-selesai. Atau mungkin baca wal asri tapi ujungnya ketuker wanti ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Aturan yang wa tawasau bil haq malah dia bacanya lain. Ujung-ujungnya falahum ajrun ghairu mamnun. Kita ngingetinnya, niatnya ngingetin bacaan, membetulkan bacaan Qur'annya. Ya wis, ya bacaan Qur'annya. Tapi kalau imamnya udah enggak ngeh, ya wis. Enggak usah kok teriak-teriak, "Mam, batal, Mam." Ya wis, kalau imam rukuk ikut rukuk gitu. Wong membaca surat setelah Fatihah itu tidak berpengaruh sholat batal atau tidak. Wong seandainya enggak baca pun sholatnya sah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin, langsung Allahu Akbar sah. Cuma lagi-lagi enggak umum. Umpama lu ntar sholat Idul Fitri jamaahnya banyak, begitu waladhdallin amin langsung imamnya rukuk sah. Cuman ya tadi enggak umum. Sesuatu yang enggak umum biasanya akan jadi masalah. Imamnya korting apaan? Gak baca surat Fatihah langsung ruku. Lah kalau bacanya kok muter-muter gak kelar-kelar langsung ruku. Kita sendiri kalau sholat sendiri, umpama ibu sholat sendiri di rumah, pikiran lagi mumet, lagi kacau, baca surat terpendek aja keliru. Inna a'toinakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna aturannya inna syani'aka wal abtar. Cuman pikirannya lagi kacau. Inna a'toina enggak kelar-kelar. Wes begitu ingat kok enggak kelar-kelar rukuk. Ganti surat boleh? Boleh. Tapi kalau jadi imam yuk rukuk langsung. Nanti makmumnya ngegrendeng. Aduh, supir malah muter lontar lagi. Umpama muter sono loh. Lah kalau sampai lontar lagi, nggak nyampe priuk-priuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a, siapa yang sholat isya fi jama'atin, dalam berjamaah. Mungkin ibu berjamaah di masjid atau jamaah di rumah dengan suami, dengan anak, dengan cucu. Faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan orang itu seperti sholat separuh malam. Kalau semalam itu 12 jam berarti seakan-akan sholat 6 jam. Wa man shalla as-subha, dan siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah. Ini insya Allah sebulan lagi dari sekarang, insya Allah banyak yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Traweh ya. Iya kan sebulan lagi dari sekarang ya. Ya paling enggak lebih dikit lah ya. Itu banyak yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Lah orang yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan seperti orang sholat separuh malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin, dan siapa sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullahu, seakan-akan sholat malam full, semalam suntuk. Padahal kita belum pernah ya sholat semalam suntuk ya. Sholat tarawih aja ngarepnya imamnya cepet tuh ya. Iya kan? Loh, kita loh, umpama loh sholat tarawih, yang orang lontar 5 sholatnya di sini ya, yang lontar 4 di musola situ ya, yang lontar 6 sono ya, ada masjid ya, apa musola? Lah kok imamnya takbirnya aja udah lagunya kayak Qori. Yakin makmumnya dalam hati udah pada suudun. Waduh. Lama ini mah lama. Aduh ya Allah. Itu tahun depan imam kok baru datang, baru nyetandarin motor di depan situ. Makmum udah, ya orang itu lagi imamnya. Udah digeremengi ya. Nah, orang yang sholat isya dengan berjamaah itu seakan-akan, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan orang itu seperti sholat separuh malam. Nah kalau malam itu 12 jam berarti kan seakan-akan kayak sholat 6 jam. Dan siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan seperti orang sholat semalam suntuk. Ini hadisnya sahih. Itu catatan kaki nomor 4 riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ini di antara fadilahnya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Cuma kita itu kalau di bulan Ramadan hawanya enteng, tapi di luar Ramadan kok berat ya. Saya di masjid saya itu, ibu-ibu itu udah saya ajakin untuk sholat berjamaah. Paling yang datang itu 3 orang, 2 orang, kadang malah cuma 1. Sama. Tapi kalau bulan Ramadan kok yuk kadang malah barisannya itu sampai dorong laki-laki. Kalau di tempat saya kan belahnya di tengah gini. Nah iya. Itu begitu pas mau qomat, itu yang di ruang perempuan, Pak, itunya itu pembatasnya geser dong, ibu-ibu nggak kuat. Geser. Laki-laki ngalah. Tapi besoknya besok. Ya Allah.
Kalau maghrib kadang adalah 3 orang, 4 orang. Tapi kalau subuh kadang cuma istri saya sendiri. Dili. Ya Allah, ntar kalau saya bilang tenang aja, ntar kalau Ramadan temennya banyak. Masjid dibangun bagus, apalagi sekarang udah di sini ada AC. Ini kan maksudnya biar berjamaah itu nyaman. Lah walaupun perempuan memang tidak begitu ditekankan untuk berjamaah di masjid. Kalau laki-laki mah iya, makanya laki-laki yang selalu sholatnya di rumah itu laki-laki yang solehah. Bukan laki-laki yang solehah, yang sholatnya selalu di rumah. Lah kalau perempuan kan iya, memang ditekankannya sholat berjamaahnya di rumah dengan anak atau dengan siapa. Lah kalau laki-laki, bahkan saudara kita yang di Salafi itu hampir mewajibkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hampir dihukumi wajib. Lah kita wabut banget memang berjamaah. Kadang-kadang Ustaz kalau pengen berjamaah sama suaminya ke masjid dulu. Lah ya dengan anak atau dengan siapa? Ya kalau suami ke masjid ngidil ngikut. Ikut. Kalau bawa motor bonceng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah ketika ada 3 orang fi qaryatin dalam satu qaryah, satu desa, wala badwin atau pelosok, la tuqamu fihimu as-salat, yang di situ tidak didirikan sholat berjamaah. Satu kampung gak ada yang berjamaah. Umpama di sini nih, di Lontar, kampung Lontar, umpama Lontar ini nama kampung ya. Kok gak ada yang jamaah satupun? Illa qad istahwadha alaihimus syaiton. Berarti kampung itu sudah kalah dikuasai oleh setan. Makanya sebagian ulama menghukumi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah berdasarkan riwayat hadis ini. Kalau satu kampung nggak ada yang berjamaah, maka sekampung itu udah dikuasai setan. Alhamdulillah Lontar 5 ada Al-Hidayah, 5 waktu pasti ada yang berjamaah ya. Kemarin waktu hari Senin kebanjiran gak sih? Ada. Banjir. Tapi azan tetap ada lah ya. Ada. Wong kadang malah pada buat ngungsi kok ya. Wong kemarin saya mampir ke masjid itu biasanya kalau duhur itu jamaahnya nggak banyak, kemarin banyak. Terus saya tanya ke ketua masjid, Pak Haji, tumben jamaahnya banyak. Iya, rumahnya pada kebanjiran, pada ngungsi. Ya kalau dia mau jamaah alhamdulillah, cuma timbang ngungsi doang repot malah. Tapi ya masih bagus ngungsinya di masjid, paling enggak dia dengar adzan ya. Dengar orang baca wirid, dengar baca zikir. Ya, tapi alhamdulillah ada hikmahnya, rumahnya kebanjiran yang biasanya enggak pernah jamaah zuhur, jamaah asar, paling tidak ya sampai hari Selasa baru pada pulang. Lah satu kampung kok sudah enggak ada yang sholat jamaah maksudnya, maka kampung itu ibarat seperti udah kalah dikuasai setan. Alhamdulillah Jakarta ini hampir tiap gang ada masjid, ada musola ya. Ini Lontar dari satu sono ya, yang jualan sepeda sono ya. Itu hampir tiap gang ada masjid, ada musola ya. Alhamdulillah berarti setan mau menguasai Jakarta susah. Wong nyatanya setiap gang ada masjid, ada musola, yo ada azan semua, ada jamaah semua. Walaupun mungkin timbang kadang jamaahnya yang isi 4L. Lu lagi. Orangnya yo itu aja. Yo wis rapopo. Paling enggak sebagai tolak balak ngusir entak. Lah kalau sekampung udah enggak ada yang berjamaah, walah wis. Illa qad istahwadha alaihim asyaiton. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian. Nah ini yang jamaah dihukumi wajib.
Maka sholat berjamaah itu kan ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi wajib kifayah, ada yang menghukumi sunnah. Enggak sama hukum sholat berjamaah. Fa'alaikum, nah ini yang menjadi dasar diwajibkannya berjamaah. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian bil jamaati, dengan berjamaah. Fa innama, maka sesungguhnya hanya yakulu, memakan adzibu, serigala, binatang buas, minal ghanami, dari apa itu yang diaman, domba, kambing, al-qasiyati, yang memisah sendirian. Serigala itu tidak akan berani memangsa kambing yang rombongan. Serigala itu hanya akan memangsa kambing yang misah dari rombongan. Begitupun setan itu akan lebih mudah menggelincirkan orang yang sholat sendirian daripada yang sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah tadilah walaupun ngantuk dia merem juga nyampe. Tapi kalau sholat sendirian malah wis sembuh. Ya, maka diusahakan sebisa mungkin kita ini punya rombongan, punya jamaah. Wong orang masuk surga itu nanti rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surat Az-Zumar, bahwa nanti orang-orang itu akan apa itu? Ayo diapain? Digiring. Masa manusia digiring sih? Ayo. Itu wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang beriman itu nanti akan ayo. Al jannah, ke surga, zumara, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takwa pada Allah, terhadap Tuhannya, ilal jannah, ke surga itu nanti zumara, rombongan. Berarti kalau rombongan itu enak aja. Sesuatu kalau rombongan, biar kita nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Kita loh, pas waktu berangkat umroh, itu kan nggak tahu caranya. Wong orang manasik paling sekali dua kali kan nggak ngerti apa-apa ya. Tapi begitu ke sono karena rombongan diunjukin, raudhah sono. Orang kalau tawaf muternya dari mana? Tahu, wong rombongan. Umpama ibu ziarah kemana kek? Ke makam Sunan Gunung Jati umpama. Walaupun awalnya nggak tahu tempat karena kita rombongan asal ngintil aja di belakang, yo lama-lama ketemu. Lah walaupun amal kita ini nggak banyak, yuk kita sadar tahu ya, sholat kita kayak apa, sedekah kita berapa, puasa kita modelnya kayak apa, kita tahu. Tapi kalau kita punya rombongan, nanti tinggal ngikut aja. Nah, makanya kalau biar diakui sama rombongan itu, ya sering-sering datang ke rombongan itu. Umpama ibu nggak pernah ngaji di Al-Hidayah sini, lah kok tiba-tiba ngaku rombongan Al-Hidayah? Kan ibu ketua majelis taklim, ibu siapa? Bukan rombongan saya. Begitu pindah ke Lontar sono, rombongan masjid sono, ibu siapa? Nggak kenal sono. Akhirnya diusir sono, diusir sini, plongok sendirian. Lah kalau sering ngaji pindah-pindah, umpama ngaji ini ngaji, sono ngaji, mau milih rombongan sini diterima, milih rombongan sono diterima, rombongan sapa Al-Mutakin apa sono? Wah, diterima. Nah kita tinggal milih kira-kira bisnya yang lebih eksekutif yang mana nih? Lah kalau sini enggak sono. Lah terus rombongannya siapa? Ikut rombongan siapa yang kerja plongok ini arahnya kemana? Iya kalau arahnya bener ke surga, kalau salah sasaran nyemplung ke neraka. Nah, makanya a'alaikum bil jamaah, hendaknya kita ini ada rombongan. Jamaah itu bahasa gampangnya kan rombongan ya. Kita punya kelompok sehingga kita nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Nanti masuk surga itu yo rombongan. Kalau rombongan kan enak ya, apalagi rombongan temen CS semua ya, sambil ngobrol, habis selfie gitu ya.
Kali kalau pas bawa HP ya Bu Haji. HP-nya mencair. Nah ya kali siapa tahu sambil selfie, halo guys, sudah sampai Padang Maksar nih. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasabil mu'min minasyaqai wal khaybati. Cukuplah seorang mukmin itu minasyaqa, termasuk orang yang celaka, wal khaybah dan rugi. Ayyasma'al mu'adzina, ketika dia mendengar seorang muadzin yusawwibu bis sholati, mengumandangkan panggilan salat, bisa azan bisa iqamah, fala yujibuhu, maka dia tidak menjawabnya. Ada azan, ada qomat, ya anteng-anteng aja. Kalau wong Jawa meneng wae. Kalau orang Sunda apa? Cicik gitu ya. Cicik wae cicik. Oh, main HP ya anjut aja main HP, padahal udah qomatis shalah, shalah. Masih cicing wae, gitu ya, bener ya, cicing. Kalau orang Betawi apa Pak? Ngejedok wae. Ngejedok wae. Udah diazanin, dikomatin masih aja. Giliran minta pengennya cepet, dipanggil datangnya lama, giliran minta pengennya ya Allah banjir segera surut kek. Giliran dipanggil qomatis shalah datangnya lama. Itu ibarat kita punya anak, asal disuruh neng ke warung beli kecap, mak tar kasih. Neng ke warung beli saus, mak nyuruh lagi. Giliran anak kuotanya habis, mak beliin kuota dong, ki cepetan ki. Ini kalau anak model gini enaknya diapain? Enaknya kan tadi disuruh lama, giliran minta pengennya cepet. Ya sama kayak kita. Kita itu dipanggil qomatis shalah datangnya lama, giliran rumah kebanjiran, ya Allah surutnya cepet, ya Allah surutnya cepet. Oh, pengennya dijitak ini. Fala yujibu, dia tidak mau ngejawab. Ngejawab itu bukan hanya menjawab panggilan azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allah, bukan. Jawab itu artinya segera sholat. Ya kecuali memang ada pekerjaan yang enggak bisa ditinggal. Makanya orang sholat dari zuhur itu jam 12 sampai jam 3 lewat. Itu kalau memang ada pekerjaan yang enggak bisa ditinggal. Kalau nonton TikTok bisa ditinggal ya? Bisa. Nanti tonton lagi ya masih bisa kok ya. Nonton TV sekarang kalau ketinggalan langsung di TV, dicari di HP ya ketemu. Ya kalau dulu ketinggalan, zaman-zamannya dulu sinetron apa itu ya? Apa ya? Yang Mas Al itu di sinetron apa dulu? Yang ada emak sama anak sampai rebutan remote itu. Apa dulu sih? Aldebaran itu. Ikatan Cinta, masih ingat Bu ya? Lah zaman itu kan belum dicari di HP, belum segampang sekarang. Itu banyak orang yang pada nunda sholat isya gara-gara nongkrongin sinetron itu. Dan memang ya Allah, jam tayangnya itu ya pas sholat isya. Ya memang tantangan hidup ya begitu ya. Mereka ngejar rating, dapat duit, lah kita dapat apa? Dulu seminggu sekali, sekarang tiap hari. Ya Allah. Hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna rijalun antarkil jama'ati aw la uhriqanna buyutahum. Wah ini seandainya ini kok beneran, wah habis ini rumahnya orang lontar. La yantahiyanna rijalun, seandainya para lelaki itu menahan diri antarkil jama'ati, tidak sholat jamaah, aula uhriqanna buyutahum, kata Rasulullah, maka sungguh saya pengen bakar rumah para laki-laki yang tidak sholat jamaah. Itu dulu Rasulullah sampai ngancem para sahabat yang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Ayo para laki-laki yang gak sholat jamaah, rumahnya awas tak obok.
tak bakar. Itu kok seandainya kok bener sampai sekarang dilontar, kira-kira habis kali ya. Ditangkap polisi. Nah itu dulu, itu maksudnya saking Rasulullah itu pengen yang para laki-laki itu pada berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bisirri